Ini kantor pajak, bukan tempat cari lowongan kerja. Suara pegawai muda itu terdengar keras dan sinis. Semua mata langsung menoleh ke arah seorang pemuda kurus berbaju polos dan celana jeans pudar yang berdiri kikuk di dekat meja resepsionis. Pemuda itu tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis sambil memegang map lusuh yang warnanya sudah pudar di sudut. Tak ada merek di bajunya, tak ada gaya dalam penampilannya. Hanya kesederhanaan yang membuatnya terlihat biasa banget. Beberapa orang di ruang tunggu ikut meliriknya dengan heran. "Anak magang ya?" bisik seorang ibu. "Enggak sopan banget gayanya. Masa masuk kantor pemerintahan kayak gitu?" sahut yang lain. "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Sahabat kisah, yuk tulis selawat di kolom komentar dan bantu share video ini. Karena kisah ini akan membuat kita sadar bahwa terkadang yang kita hina diam-diam adalah orang yang bisa menyelamatkan kita semua. Seorang pegawai wanita yang mengenakan seragam ASN lengkap dengan lencana pin emas ikut keluar dari balik loket. "Mas, Anda ngapain di sini? Ini bukan tempat untuk..." "Ya maaf ya, untuk orang yang enggak ada urusan resmi." Pemuda itu mengangguk pelan. "Saya sudah daftar online, Bu. Mau ketemu bagian audit." Nada bicaranya sopan, tidak meninggi sedikit pun. "Bagian audit?" Wanita itu mengerutkan dahi dan tersenyum mengejek. "Mas mau diaudit atau mau belajar ngisi formulir?" Suasana jadi canggung. Beberapa orang tertawa kecil. Bahkan satpam yang berdiri di dekat pintu ikut tersenyum geli. "Namanya siapa?" tanya petugas wanita itu sambil membuka laptopnya. "Raka, Bu." Raka Pratama ia mengucapkannya dengan jelas. Tapi tidak ada ekspresi percaya dari para pegawai di situ. Wanita itu menggerakkan mouse, mengetik pelan. Namun raut wajahnya berubah. "Sebentar, ini jadwal konsultasi audit digital jam 10. Dan benar ada nama Raka Pratama?" Ia menoleh ke pria muda berkaos polos itu. Wajahnya kini tampak ragu. "Ini, kamu yang Raka Pratama? Konsultan pihak ketiga dari pusat?" Raka mengangguk sopan. "Iya, Bu. Tapi saya belum lama, masih banyak belajar." Kata-kata itu justru membuat semua orang semakin bingung. Pemuda ini serius? Pegawai muda yang tadi mengejek malah tertawa. "Wah, ini keren. Zaman sekarang jadi konsultan bisa cukup pakai kaos dan sandal swallow ya." Raka tersenyum kaku. Ia tahu meski datanya benar dan undangannya sah, tetap saja penampilannya membuat orang tak percaya. Seorang pria tua dengan badge kepala seksi audit tiba-tiba muncul dari pintu dalam. Ia mengamati sejenak, lalu berkata, "Mas Raka ya? Silakan masuk." Semua orang terdiam. Pegawai muda yang tadi mencibir langsung membungkuk pura-pura sibuk mengetik. Wajah wanita ASN itu memerah karena malu. Raka melangkah perlahan melewati mereka yang tadi menertawakan. Tapi tak ada amarah di matanya. Yang ada hanya ketenangan yang kadang lebih menampar dari kemarahan. Di ruang dalam, pria tua itu menjabat tangan Raka erat. "Saya sudah baca laporan singkat Mas Raka tentang sistem pelaporan sektor UMKM. Sangat tajam, kami tunggu presentasinya." Raka hanya mengangguk. Ia tidak terbiasa dengan pujian. Yang ia tahu selama ini hanya kerja keras yang bisa menjawab semua penilaian orang. Dan pagi itu, di ruangan sederhana kantor pajak, seorang pemuda lusuh yang diremehkan karena bajunya mulai membalikan cara pandang semua orang. Beberapa tahun lalu, Raka hanyalah lulusan SMK akuntansi yang bekerja di toko fotokopi pinggir jalan. Gajinya kecil, tapi dia tetap bersyukur. Setiap hari, ia membantu orang mencetak formulir pajak, fotokopi NPWP, atau menyusun dokumen laporan keuangan sederhana untuk pelaku UMKM sekitar. Di sela waktu sepi, ia suka mencatat ulang isi formulir yang pernah ia lihat. Ia belajar sendiri, tanpa guru, tanpa kursus, hanya dari internet gratis dan lembaran sisa printout orang lain. Kadang, ia datang ke seminar pajak gratis hanya untuk bisa mendengar dan mencatat. Baju yang ia pakai, itu-itu saja. Celana hitam pudar dan kaos putih dengan bekas tinta di bagian dada. Namun ia tak peduli. Ia mencintai angka, mencintai sistem, dan mencintai tantangan.
Yang ia pedulikan hanya bagaimana caranya aku bisa bantu orang kecil biar nggak ditipu pajak. Pernah satu waktu, ia membantu pedagang gorengan mengisi e-faktur lewat HP di warung. Ia tidak dibayar, tapi diberitahu isi hati si bapak tentang ketakutannya didenda karena tak paham aturan baru. Malam-malam ia habiskan di warnet, menyusun template pelaporan, mengirim email ke KPP hanya untuk bertanya, dan kadang dapat balasan yang menolaknya karena dianggap bukan kuasa hukum resmi. Ia kecewa, tapi tak menyerah. Ia mulai bikin blog sederhana, menulis soal pajak UMKM dengan gaya santai. Tulisan itu tersebar, beberapa pelaku usaha mulai mengontaknya lewat email. Mas, saya punya usaha konveksi, bisa bantu laporin bulanan? Mas, saya sering bingung soal PPN, bisa jelasin nggak? Raka menjawab semuanya. Kadang dia buat PDF edukatif kecil, kirim gratis. Suatu hari, seorang pengusaha kecil di Solo memintanya datang langsung. Saat itu pertama kalinya Raka naik kereta keluar kota, bawa map besar dan rasa gugup yang menyesakkan dada. Tapi sejak itulah, namanya mulai beredar. Raka, si konsultan pajak muda yang rendah hati dan tidak pernah pasang tarif tinggi. Bahkan, katanya, bisa bantu usaha kecil tanpa dibayar. Beberapa perusahaan rintisan di Jakarta pun mulai mendengar namanya, terutama karena blog dan jawaban-jawabannya yang selalu rapi, akurat, dan mudah dimengerti. Sampai akhirnya, satu panggilan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengubah segalanya. Maukah Anda jadi mitra audit untuk segmen UMKM digital? Raka awalnya mengira itu penipuan. Ia harus cek ulang 3 kali sebelum percaya bahwa itu surat resmi. Bahkan saat datang ke kantor pusat, ia masih pakai ransel kusam dan sepatu sobek. Tapi apa yang membuat mereka mengundang? Karena laporan Mas Raka soal sistem pelaporan e-commerce kecil lebih akurat dari konsultan senior kami, kata salah satu pejabat pajak waktu itu. Dan sejak saat itu, Raka jadi partner audit independen untuk UMKM sektor digital. Tapi gaya hidupnya tidak berubah. Ia tetap tinggal di kontrakan kecil, naik motor butut, dan tetap suka pakai kaos polos. Baginya, konsultan itu bukan gaya, tapi kepercayaan. Dan ia tak mau kehilangan identitasnya hanya karena status atau seragam mahal. Namun ia tahu, dunia tak seindah niat baik. Akan selalu ada orang yang menilai dari tampilan. Itulah kenapa ia tak kaget saat pagi tadi semua pegawai kantor pajak meremehkannya. Ia hanya sedih, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua orang sederhana lain di luar sana yang mungkin diperlakukan sama hanya karena tak bisa berdandan. Tapi pagi ini, ia akan buktikan bahwa kaos lusuh dan sandal jepit bukan penghalang untuk membuat ruangan pejabat tertunduk diam. Di dalam ruang rapat lantai 2, beberapa pejabat pajak sudah duduk rapi. Mereka tidak menyangka kalau pria berkaos lusuh yang masuk itu adalah narasumber utama. Salah satu pejabat muda berbisik ke rekannya, "Serius ini, jangan-jangan salah orang." Yang lain hanya mengangguk bingung, menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Namun semua berubah ketika Raka membuka laptop tuanya dan mulai memaparkan. Slide demi slide tampil. Bahasanya sederhana, tapi isinya tajam, menyentuh inti masalah UMKM digital yang sering kebingungan soal pajak. Banyak pelaku usaha kecil yang takut lapor karena tidak tahu, bukan karena mau menghindar. Kata Raka, suaranya tenang, namun jelas. Ia menunjukkan contoh pelaporan, solusi digital sederhana, hingga simulasi yang ia buat sendiri dengan Excel dan sedikit kode Python. Beberapa pejabat mulai mencatat cepat. "Bagaimana Mas Raka bisa dapat data ini?" tanya seorang pejabat. Dari keluhan di forum online, komentar YouTube di JP, dan grup Facebook pelaku UMKM, jawabnya. "Ruangan hening. Semua kini menatap serius. Bukan hanya karena data yang Raka bawa, tapi karena pemahaman mendalam yang ia miliki, yang bahkan tak terpikirkan oleh banyak konsultan senior." Kepala bidang audit pun memotong. "Saya ingin tanya satu hal. Kenapa Mas Raka tetap berpakaian seperti ini, meski sudah kerjasama dengan pusat?" Raka tersenyum.
karena pengetahuan tidak perlu jas, dan karena di luar sana orang-orang yang perlu dibantu pun pakaiannya seperti saya. Hening 1 jam, lalu tepuk tangan kecil terdengar, disusul yang lain, sampai akhirnya semua yang duduk di ruangan itu berdiri dan memberi tepuk tangan penuh penghargaan. Sementara di luar ruangan, pegawai muda yang tadi mencibir diam di balik pintu. Ia mendengar semua. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa malu bukan karena salah, tapi karena meremehkan. Beberapa rekannya menatapnya tajam. Salah satunya berkata pelan, "Tadi kamu ketawain dia kan?" Pegawai itu tak menjawab, hanya menunduk. Raka keluar dari ruang rapat dengan wajah biasa saja. Ia tidak sombong, tidak menunjukkan kemenangan, hanya menunduk dan mengucap terima kasih. Petugas wanita yang tadi menyambutnya dengan sinis ikut mendekat. "Mas, saya minta maaf ya tadi. Saya terlalu cepat menilai." Raka mengangguk lembut. "Enggak apa-apa, Bu. Saya juga kadang menilai orang dari kulitnya. Tapi hari ini saya belajar lagi. Semua orang punya alasan di balik bajunya." Ia lalu melangkah pelan keluar gedung. Matahari mulai naik, panasnya menyengat. Tapi dalam hati Raka, ada damai yang tak bisa dibeli oleh jas mahal manapun. Di parkiran, motornya masih di tempat semula. Beberapa pegawai melihatnya naik motor tua itu, lalu saling pandang. "Dia beneran konsultan? Serius? Katanya sih yang bantu sistem audit online kita yang baru tuh dia." Tiba-tiba seorang pejabat senior muncul dari pintu. "Mas Raka, jangan pulang dulu. Kami ingin bahas kerja sama lanjutan. Dan boleh nggak kami minta pelatihan untuk staf kami juga?" Raka tersenyum. "Boleh Pak, tapi saya minta satu hal. Kalau bisa semua staf ikut, termasuk yang tadi menyambut saya." Pejabat itu tersenyum canggung lalu mengangguk. "Justru mereka yang paling butuh, Mas. Terima kasih sudah membuka mata kami." Beberapa hari kemudian Raka kembali ke kantor pajak itu. Kali ini bukan sebagai tamu yang dicibir, tapi sebagai pemateri utama untuk pelatihan sistem pelaporan UMKM berbasis digital. Ia tetap datang dengan motor tuanya. Baju yang dipakai pun masih kaos polos, hanya kali ini sedikit lebih bersih dan rapi. Tak ada jas, tak ada sepatu pantofel. Di aula kantor, para staf duduk berjajar, termasuk pegawai yang dulu mengejek. Wajah mereka kini tegang, bukan karena takut, tapi karena malu. Raka membuka pelatihan dengan senyum. "Bapak Ibu, hari ini kita bukan belajar hal baru, kita hanya mengingat ulang siapa yang sebenarnya paling kita layani." Lalu ia mulai menjelaskan, satu demi satu fitur, solusi, dan strategi sederhana, agar pelaku usaha kecil tidak lagi kesulitan dalam melapor. Ia bahkan mengajak beberapa staf untuk simulasi langsung. Dan ketika pegawai yang dulu mencibirnya maju ke depan, Raka tetap bersikap ramah. "Mas, saya salah waktu itu?" kata pegawai itu lirih. Raka hanya menepuk pundaknya. "Gak apa-apa, hari ini kita belajar sama-sama ya." Suasana berubah, tak ada lagi jarak. Para staf mulai serius mencatat, bertanya, dan bahkan meminta salinan template laporan yang Raka buat. Beberapa dari mereka bahkan meminta diajari cara menjawab keluhan pelaku usaha dengan lebih manusiawi dan tidak kaku. "Mas, kami selama ini terlalu kaku ya?" tanya seorang pegawai wanita. Raka tertawa kecil. "Saya rasa kita semua cuma kurang dengar cerita mereka." Di akhir pelatihan, kepala kantor memberikan sertifikat dan bingkisan sederhana. Tapi Raka menolak bingkisan itu. "Kalau boleh, saya minta diganti dalam bentuk fasilitas bagi pelaku UMKM belajar pajak." Semua orang terdiam lalu kembali bertepuk tangan. Dalam diam, mereka tahu pria ini bukan hanya pintar, tapi berhati besar. Kabar tentang Raka menyebar cepat, bukan hanya karena materinya yang luar biasa, tapi karena gaya hidupnya yang tetap sederhana meski prestasinya tinggi. Media lokal mulai memberitakan. Judulnya, "Konsultan Pajak Termuda, ini menolak dikenal tapi diakui oleh negara." Beberapa pejabat tinggi mulai menawarinya posisi formal, tapi Raka menolak halus.
Saya belum pantas duduk di belakang meja, Pak. Masih banyak orang yang harus saya temui di lapangan. Ia lebih memilih berkeliling daerah, mengadakan pelatihan-pelatihan kecil. Kadang cuma di balai desa, kadang di pos ronda. Orang-orang takjub, banyak yang tidak percaya bahwa pria kurus berkaos polos ini pernah jadi pembicara di pusat. Tapi semua berubah setelah mereka mendengar langsung penjelasannya. Hingga suatu hari, ia diundang ke acara seminar besar tingkat Asia Tenggara. Dan kali ini, ia diminta berbicara tentang transformasi pelayanan pajak untuk rakyat kecil. Di panggung besar itu, ia berdiri mengenakan tetap kaos polos dan celana hitam sederhana. Satu audiens berbisik, "Siapa dia?" Yang lain menjawab, "Itu Raka." Konsultan yang katanya pernah dihina saat masuk ke kantor pajak. Raka membuka presentasinya dengan satu kalimat, "Saya datang bukan untuk menggurui. Saya datang membawa suara mereka yang tidak pernah kita dengar." Kata-katanya langsung menyentuh. Di hadapan para pejabat dari berbagai negara, ia memaparkan sistem kecil buatan lokal yang berhasil membuat ribuan pelaku usaha kecil berani lapor pajak. Bukan karena takut denda, tapi karena mulai percaya pada sistem yang lebih manusiawi. Selepas acara, ia mendapat banyak tawaran kerja dari berbagai institusi internasional. Tapi ia hanya tersenyum. "Kalau saya pindah keluar, siapa yang akan dengar suara tukang gorengan dan ibu warung di kampung saya?" Di Indonesia, namanya makin dikenal. Tapi ia tetap tinggal di kontrakan yang sama, makan di warung yang sama, dan menulis di laptop yang sama. Salah satu media besar sempat mengundangnya untuk diwawancara live di TV nasional. Ia menolak. "Kenapa, Mas?" tanya reporter itu. "Saya takut nanti saya sibuk menjelaskan siapa saya, sampai lupa siapa yang harus saya bantu." Dan itu benar. Raka tetap menjadi bayangan, bekerja di balik layar, membantu menyusun sistem, menyederhanakan bahasa hukum pajak menjadi kalimat sehari-hari. Sampai akhirnya kantor pajak tempat dulu ia dihina, membuat mural kecil di dinding ruang tunggu. Tulisan di sana, "Jangan lihat baju lusuhnya, lihat niat besar di baliknya." Raka tidak pernah tahu soal mural itu. Ia tak sempat kembali ke kantor itu lagi. Tapi bagi semua pegawai di sana, namanya tak akan terlupakan. Dan bagi mereka yang dulu mencibir, setiap melihat pemuda dengan kaos polos, mereka kini berpikir dua kali sebelum menghakimi. Salah satu pegawai yang dulu menertawakan Raka kini membuka pelatihan gratis untuk masyarakat. "Dulu saya tertampar sama anak muda itu," katanya di salah satu sesi. Raka pun tak luput dari perjuangan baru. Ia sering ditolak saat ingin masuk desa karena dianggap bukan orang penting. Tapi seperti biasa, ia tersenyum dan berkata, "Nanti juga mereka tahu." Ia mengubah banyak sistem tanpa banyak bicara. Ia membuat formulir-formulir pajak yang ramah pengguna, menyusun video edukasi tanpa menyebut namanya, dan bahkan membuat modul pembelajaran bagi siswa SMK. Satu hari, ia datang ke sekolah lamanya untuk memberikan materi. Ia duduk di bangku yang sama seperti dulu, menghadap anak-anak berseragam abu-abu. "Dulu saya duduk di sana, sama kayak kalian. Yang beda cuma saya waktu itu nggak tahu apakah hidup saya akan berarti." Anak-anak itu diam. Tapi ternyata baju yang saya pakai, motor yang saya bawa, dan tempat saya tinggal nggak bisa jadi ukuran siapa saya kelak. Beberapa siswa tampak menangis. Mereka merasa melihat versi masa depan diri mereka di Raka. Bukan karena sukses, tapi karena tetap jadi diri sendiri. Guru SMK itu menangis juga. "Saya dulu hampir larang dia ikut lomba karena bajunya nggak layak. Tapi dia tetap maksa." Raka hanya tertawa. "Kalau waktu bisa diputar, saya akan tetap pakai baju itu, Bu. Karena di balik baju lusuh itu, ada saya yang percaya satu hari akan didengar." Hari itu sekolah itu berubah. Mereka membuat program khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa ikut semua kegiatan tanpa harus khawatir soal baju. Setelah seminar demi seminar, pelatihan demi pelatihan, dan reformasi kecil-kecilan yang dia bantu, Raka tiba-tiba menghilang dari publik. Emailnya tak lagi aktif.
Blog yang dulu rajin diisi, kini kosong. Tak ada update baru, tak ada unggahan, hanya jejak digital yang diam di tempat. Beberapa orang mencoba mencarinya. Ada yang bilang dia pindah ke desa terpencil, ada yang bilang dia kembali bekerja sebagai staf biasa di koperasi. Tapi tak ada yang tahu pasti. Seolah-olah Raka memang tak ingin dikenal. Ia hanya ingin jadi pembuka jalan, bukan pemenang sorotan. Suatu sore, seorang petugas pajak senior sedang mengisi materi di pelatihan luar kota. Ia menatap salah satu peserta yang begitu aktif. Pria muda itu sederhana. Duduk di pojok ruangan, ia pakai kaos polos, mencatat rapi, dan sesekali membantu temannya memahami materi. Petugas itu mendekat. "Mas, namanya siapa?" Pria itu hanya tersenyum. "Teman Raka, Pak." Lalu ia pamit sebelum pelatihan selesai, naik motor butut tanpa plat depan. Petugas itu menatap kepergian pria tersebut. Senyumnya sama, gesturnya sama, bahkan gaya bicara tenangnya terasa familiar. Tapi ia tidak mengejar. Ia tahu Raka tidak suka dikenali. Karena dalam diamnya ia sedang bekerja lebih besar dari sekadar pelatihan, membangun kepercayaan. Beberapa tahun kemudian, sistem pelaporan UMKM di Indonesia dikenal paling sederhana di Asia Tenggara. Sebagian orang tahu siapa tokoh di balik itu, tapi mayoritas tidak. Di beberapa modul digital edukasi pajak ada logo kecil di pojok kiri bawah, huruf R dengan lingkaran. Hanya itu jejaknya. Dan setiap pegawai pajak yang baru dilantik, kini diajarkan satu prinsip utama sebelum memulai tugas. Jangan nilai orang dari bajunya. Bisa jadi dia tahu lebih banyak dari kita semua. Beberapa sekolah menengah juga mulai mengadopsi metode belajar pajak sederhana buatan Raka. Tak hanya akurat, tapi juga membumi dan bisa dimengerti tukang cilok sekalipun. Dan di satu desa kecil di Jawa Tengah, ada satu ruangan kecil yang penuh buku, laptop tua, dan tulisan-tulisan tangan di dinding. Di sanalah Raka tinggal, katanya. Anak-anak desa sering datang ke sana. "Om Raka, aku mau belajar ngitung pajak jualan online." "Om Raka, ini invoice-nya banyak banget. Bantuin dong." Dan Raka membantu semua tanpa pamrih. Ia tak butuh bayaran, tak butuh ucapan terima kasih. Karena bagi dia yang terpenting adalah suara mereka sampai ke telinga negara. Suatu hari salah satu anak bertanya, "Om, kenapa Om gak pakai baju bagus kayak orang-orang kota?" Raka tersenyum. Karena mereka bakal lebih nyaman dekat Om kalau Om pakai baju seperti ini. Anak itu mengangguk, lalu kembali belajar. Di luar, langit senja menguning. Tapi di ruang kecil itu, ilmu dan ketulusan terus hidup. Raka mungkin tak pernah mendapatkan penghargaan resmi, tapi ia telah mengubah sistem, mengubah pola pikir, dan mengubah arah banyak hidup orang. Dan di setiap kantor pajak yang kini lebih ramah, lebih membumi, dan lebih manusiawi. Selalu ada satu kisah yang berbisik. Dulu kami semua pernah salah menilai. Seorang pria berkemeja lusuh bernama Raka.